Timnas Malaysia gagal melaju ke babak semifinal Mitsubishi Electric Asian Cup 2024 setelah hanya mencatatkan hasil imbang tanpa gol saat bertemu Singapura pada laga terakhir penyisihan grup di Stadion Nasional Bukit Jalil tadi. Kedudukan seri tersebut mengantarkan Singapura mendampingi juara grup A Thailand ke babak semifinal. Sadar hanya kemenangan yang akan membawa mereka ke babak semifinal, sambil berharap tidak ada kejadian terjadi di Bangkok pertandingan antara Thailand dan Kamboja, timnas Malaysia tampil apik untuk merobohkan benteng Singapura. Semangat juang yang tinggi terlihat jelas saat anak asuh Pau Marty Vicente memaksakan gawang lawan di bawah kendali Mohammada Izwan Mahmud sejak awal pertandingan. Namun kiper berpengalaman asal Singapura itu cukup tenang sehingga gawangnya tidak kebobolan. Dengan hasil ini timnas Malaysia menempati posisi ketiga grup A di bawah Thailand dan Singapura dengan hanya mengoleksi 5 poin. Begitulah adanya Aguero Paulo Joseu kini bisa dikirim kembali ke negaranya masing-masing. Main home pun tak boleh menang lawan ranking 160 tebal. Sangat disayangkan rasanya berturut-turut tak lolos dari fase grup. Tak pernah aku sesakit hati macam ini melihat Malaysia main. Mari kita lihat revolusi apa yang akan disajikan kepada kita, apakah itu mungkin? Pham gagal total, Midin out. Jika Anda bermain seperti ini, sebaiknya Anda mundur lebih awal. Tak ada yang namanya sakit hati untuk ditonton. Stres melihat Malaysia main. Kita ada peningkatan, dah pakai banyak naturalisasi, Piala AFF pun tak lolos, mimpi Piala Asia. Tidak apa-apalah, Piala AFF ini pun bagai dikesampingkan. Tim Malaysia ini tak sekuat Thailand, Vietnam atau Indonesia. Level Malaysia kayak tim ingin tunggu revolusi Harimau Malaya setelah ini. Semoga dapat keluar daripada kegelapan dan kegelapan. Macam mana ingin pergi Piala Dunia? Dari zaman dahulu fase grup saja, habis ini buat turnamen Piala Merdeka Part 2. Malaysia levelnya masih di bawah Kamboja, posisi 4, memalukan sangatlah. Tak perlu khawatir, TMJ sedang membangun kembali tim Macan Malaya. Kami akan kembali menjadi tentara terkuat di Asia setara dengan Jepang dan Korea Utara. Pujian setinggi gunung Fujiyama layak diberikan kepadanya. Tak kecewa, memang itu kemampuan kita. Malaysia dari dulu ingin mengharapkan lawan kalah untuk lolos dari fase grup. Memalukan dengan pemain naturalisasi yang lebih banyak dari pemain keturunan bisa draw lawan Singapura yang rata-rata pemain tempatan. Nasib tak jumpa dengan Vietnam lagi. Bubar sajalah, tak usah main sudah. Main liga daerah saja sudah cukup. Sia-sia sajalah Malaysia, ada ramai pemain import dan naturalisasi, pusingan pertama pun tak lolos. Dulu Singapura pun ada juga pemain naturalisasi, tapi dapat juga Piala AFF. Timnas Malaysia masih berpeluang jika Thailand atau Singapura mengundurkan diri saat akhir. Malaysia masih ada peluang jika Thailand berjaya tarik diri dari pertandingan. Tidak apa-apa, kita masih bisa bercita pada anak dan cucu kita. Kita pernah mengikat pasukan Korea Selatan suatu masa dulu. Pemain naturalisasi Harimau Malaya kini bisa dikirim kembali ke negaranya. Main lawan pemain Melayu Singapura pun tak bisa melolos. Mau bilang AFF Malaysia tahun ini lebih buruk dari AFF 2022 karena beda pemain, beda pelatih dan beda taktik juga, entah di mana. Aku tak kisah, yang penting sudah mengikat Korea Selatan 3-3 akan saya ingat sampai bila-bila masa. Terbaik Singapura pakai pemain import dapat 4 piala AFF, Malaysia pakai pemain import grup pun tak lolos. Macam mana ingin pergi ke Piala Dunia ini? Undang Timur Leste, Bangladesh, Papua Nugini, dan Brunei Darussalam buat kejuaraan Piala Merdeka lagi. Macam terbalik saja, Singapura pula yang pemainnya pemain Melayu.
Ada juga jadi bahan untuk Konoha. Bungkus harimau Malaya tiada rezeki, ingin buat macam mana? Tunggu transformasi harimau Malaya, tunggu. Aku tak tahulah, kesuksesan Malaysia tahun 2024 hanya seri dengan Korea Selatan saja yang boleh dibanggakan. Inilah kali terakhir Malaysia bermain teruk, karena mulai tahun depan kita akan mempamerkan pemain berprestasi tinggi dunia yang tak pernah dimimpikan sebelum ini. Bersiaplah kita sebagai kuasa baru bola sepak Asia. Tahun paling teruk untuk sepak bola Malaysia. Kalian sekarang paham bagaimana level anak jati bermain, hanya orang Indonesia yang lihat. Tahniah, Singapura bermain dengan 99% anak Melayu tempatan, berjaya bersaing dengan pasukan yang dipenuhi pemain warisan dan Mat Saleh yang diberi IC Persuma. Tahniah anak jati Singapura. Melawan Singapura pun tak bisa menang. Kenapa dengan harimau Malaya? Selamat kepada Singapura lolos ke semifinal, dan selamat juga kepada Malaysia lolos ke semifinal kalau seandainya Thailand mengundurkan diri. Gunakan pemain banyak naturalisasi pun tak bisa lolos dari grup, memalukan. Singapura muka Melayu boleh masuk ke semifinal, Malaysia muka Mat Saleh tak lolos ke grup. Keturunan bule tidak ada semangat main demi negara. Sudah banyak pemain naturalisasi pun tetap tak lolos, apalagi pakai pemain tempatan, mungkin di klasemen akhir 5. Tak apalah, dah biasa pun. Next, Malaysia boleh main di Piala Dunia. Dulu pun tak lolos ke separuh akhir, sekarang pun tak lolos juga. Dulu 2010 harimau Malaya juara dengan anak jati. Sejak impor berleluasa, harimau Malaya meredum. Singapura ranking jauh di bawah Malaysia. Aku tadi harapkan Malaysia menang dengan mudah. Sejak 2013 tiada lagi piala untuk Malaysia. Terima kasih FAM. Singapura buktikan bahwa pemain tempatan lebih bersemangat dari pemain impor harimau Malaya. Bubar sajalah tim Malaysia, menghabiskan duit rakyat, memang sampai kiamat tak akan kemana. Sia-sia beli tiket ngisi stadion, inilah yang bisa diberikan oleh lokal pride, hanya untuk orang-orang yang ingin memboikot sepak bola. Naturalisasi pun cap ayam, tak ada bedanya dengan pemain tempatan. Tidak mood melihat tim Malaysia, tidak macam orang Malaysia pun. Santai saja, Piala Amek tak penting, yang penting Piala Asia. Malaysia sengaja imbang sama Singapura supaya tidak terbaca taktiknya di final nanti. Sungguh malang buat skuad harimau Malaya tahun 2024 ini. Kita ada peningkatan seri melawan Singapura dan Kamboja, akan kuingat sampai bila-bila masa. Pemain naturalisasi tak berguna, macam main anak-anak. Omong saja yang besar, bukti tak ada.